Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nurma Rahmansyah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0445731174. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 untuk praktikum membangun aplikasi basis data mata kuliah basis data. Oke, baik. Yang pertama, tentunya saya menjalankan service exam saya, lalu membuka PHP MyAdmin di browser saya. Sebelumnya, untuk database yang akan kita gunakan adalah database yang sudah saya buat di materi tugas 1. Jadi untuk transaksi tugas nomor 1 itu praktikum transaksi. Jadi transaksinya akan dijalankan dan mempengaruhi untuk database di tugas 2. Transaksi yang pertama adalah commit. Oh ya, sebelum lanjut mungkin video ini akan saya potong-potong, mulai dari transaksi commit dan rollback dan sebagainya, itu nanti ada potong-potongan. Karena mungkin untuk selama praktikum mungkin ada error, jadi durasi videonya bisa lebih singkat. Oke, yang pertama commit. Jadi commit adalah sebuah perintah yang menandakan transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi misal ada contoh transaksi insert ini ya. Sebelumnya saya sudah bikin transaksinya. Untuk bikin transaksi seperti ini saya drop dulu aja ya. Kita klik untuk database-nya dulu, database tugas 2 kalau di saya, lalu klik routines dan create new routines. Routine name, routine yang pertama, untuk yang pertama transaksi 1 ya. Lalu untuk parameternya dikosongi, bisa di drop langsung. Lalu setiap transaksi dimulai dengan perintah begin dan diakhiri dengan perintah end. Setelah itu kita mulai untuk transaksinya, start transaction. Lalu kita mau menjalankan SQL apa? Insert, misalnya insert into nama database kita, pasien yang mau kita coba. Lalu untuk kolom yang mau dipengaruhi apa? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. ID pasien, lalu nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Jenis kelamin. Jadi diinisialisasi dulu, kita mau insert data kemana, nama database-nya apa, ini nama tabelnya apa, lalu untuk nama-nama kolomnya apa, ID pasien, disesuaikan dengan yang ada di tabel, lalu value. Value ini nilai yang akan dimasukkan. Oh iya, untuk inisialisasi ini tergantung dengan versi MariaDB atau database management kita. Kalau saya kebetulan di versi 15.0.0.1 ya. Jadi inisialisasi untuk nama kolom atau fieldnya itu tidak pakai tanda petik seperti di sini. Jadi untuk nama tabel dan inisialisasi kolomnya tidak menggunakan tanda petik single, tapi untuk valuesnya itu tetap menggunakan tanda petik untuk tipe data string. Jadi ID pasien itu kan angka, misal kita beri 1 ya nggak apa-apa. ID pasiennya angka, itu tidak perlu tanda petik. Lalu nama pasien coba kita insert Tito. Saya rasa tidak perlu terlalu persis ya dengan panduan, yang penting kita tahu esensinya. Lalu alamat pasien, misal jalan aja dulu. Lalu
jenis kelaminnya 1. 1 ini menandakan laki-laki, kalau 2 menandakan perempuan. Lalu N ya. Coba langsung N. Ups, ada error karena kita tidak menggunakan tanda petik di akhir value. Jadi kalau dijabarkan ya itu gini. Untuk setiap line-nya itu begin, start transaction tanda petik, menandakan transaksinya dimulai, lalu insert into, tabelnya apa, fieldnya apa, values-nya apa. Oke, kita lihat panduan lagi. Select from. Select from itu untuk menampilkan data yang sudah di insert tadi ya. Select from, nama tabelnya pasien. Lalu kita go. Masih ada error at line 7. Line 7. Oh, ini nggak ada sih. Titik koma. Jangan lupa titik koma. Kalau sudah berhasil, maka routine transaksi has been created. Ini ya. Coba kita execute. Nah, execution result of return transaksi sudah berhasil. One row ini sudah berhasil dijalankan, tapi kalau kita lihat di tabel pasien belum muncul apa-apa karena kita nggak memasukkan perintah commit itu tadi ya. Jadi sesuai ini ya, masih menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL. Hasilnya dapat Anda lihat yaitu data dengan ID pasien 6 telah tampil dalam layar. Namun Anda perlu ingat bahwa commit ini harus dimasukkan sehingga hasilnya bisa masuk ke tabel data pasien. Jadi commit itu untuk nge-push datanya masuk ke tabel pasien. Commit titik koma, kita go, lalu kita execute langsung di sini bisa, atau langsung ke SQL. Ini di oke aja. Kita SQL-nya kita jalankan all transaksi 1. Transaksi 1 titik koma. Lalu kita klik go. Ketika berhasil akan muncul ribbon hijau ini dengan tanda centang hijau. Lalu kita cek di tabel pasien. Maka ID pasien 1 dengan atribut ini, nama pasien Tito, jenis kelaminnya 1, nama pasiennya sudah jalan. Jadi untuk transaksi commit sudah berhasil. Kita cek di database di tabel pasien juga sudah jalan. Kalau misalnya kita mau nambahin data lain lagi, bisa kita edit lagi. Lalu untuk ID 2 kita beri nama view dengan alamat jalan lurus, tipe jenis kelaminnya 2. Kita go, kita execute langsung dari sini. Nah, Tito dan view sudah ada di tabel pasien. Nah, ini itu sudah terinsert, lalu untuk view juga sudah terinsert. Oke, ini untuk transaksi commit. Baik, selanjutnya itu transaksi rollback. Jadi rollback ini untuk membatalkan transaksi sebelumnya ini ya, SQL sebelum rollback, tapi tetap bisa jalan ke bawahnya. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update dan lain sebagainya. Oke, jadi kita pahami dulu. Rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Jadi misal nih dia ada SQL update ini ya, update di data pasien, nama pasiennya mau diganti Danar di mana ID-nya 3, maka sebelum commit ini di rollback ini bakalan batal, nggak jalan. Tapi harus sebelum commit. Jadi kalau misalnya di bawah ini di bawah commit ini ada perintah lagi, perintahnya tetap jalan gitu ya.
Kita coba aja dari transaksi yang sudah kita buat tadi, transaksi 1. Kita edit, nama transaksinya kita ubah jadi transaksi 3 biar menyesuaikan. Sekali lagi saya mungkin praktiknya ini tidak sesuai dengan panduan, tapi esensinya tetap sama yang saya sampaikan, bahwa setiap transaksi akan saya jalankan. Misal ini kita mau insert ya, di ID 3 namanya Fiorin, alamatnya Jalan Belok, di field alamat pasien dengan jenis kelamin tetap 2, maka di sini saya rollback. Nah, rollback ini nanti dia nggak bakalan menjalankan insert ini gitu. Betul ya, rollback lalu titik koma. Instead atau setelah itu kita rollback dulu, kita praktekkan dulu ya rollbacknya. Kita go, lalu kita execute. Transaksi 3 udah berjalan. Nah, tapi data dengan nomor ID 3 nggak jalan, nggak ada, kita nggak lihat ya. Nah, ini ya, nggak ada. Data yang kita masukkan di transaksi 3 tadi nggak jalan karena sudah ada perintah rollback ini. Tapi kalau kita mau di bawahnya ada ini ya, misal di bawahnya saya mau input dengan ID 3 namanya Fior, jalannya belok kanan. Misal nih, saya nggak mau ini, saya nggak mau jalankan Fiorin ini, saya mau jalankan yang Fior. Maka ya setelah rollback, perintah setelah rollback itu bakal jalan. Kita coba execute. Nah, data Fior masuk di tabel pasien. Itu ya. Intinya rollback itu digunakan untuk membatalkan perintah yang ada di atasnya dia, tapi tetap menjalankan perintah yang ada di bawahnya dia. Dan itu dilakukan sebelum commit. Tuh. Itu ya, kalau menurut panduan sih seperti itu. Kalau di panduan dia kan pakai update ya, itu nanti digunakan untuk mengubah data pasien. Atau bukan data pasien ya, tapi update itu digunakan untuk bahasa skill yang digunakan, sintaks yang digunakan untuk mengubah data yang ada di sebuah field tertentu. Misal nih, saya mau update ini ya, saya mau ubah data pasien jadi update, select tabelnya apa, set underscore set, oh ya set ya, set. Misal nih, saya mau mengubah nama pasien menjadi Mahar gitu ya, titik koma, where ID pasien sama dengan 1. Jadi di ID pasien 1 itu saya mau mengubah namanya itu jadi Mahar, di field namanya itu jadi Mahar. Kita dulu, ada yang salah, division 3. Ini perlu ini ya, perlu tanda ketik. Apa ini? Division 1 select profile. Jadi ada error, cek terminal koresponden. Oh ini ya, nggak ada titik komanya kayaknya ini. Titik koma harus pakai titik koma. Nggak juga set. Oh ini di setnya. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan. Set apa, di mana, gitu ya. Oke, kita go coba. Oke, sudah berhasil. Berarti pengetikan kita udah benar. Kita coba execute. Oops, apa ini? Duplicate entry tree for key primary. Key primary-nya duplikat ya. Jadi di pasien
kalau ada data 3 ini kita del dulu aja karena ini primary key. Kalau ada data yang sama itu dia nggak mau jalan karena primary nggak boleh ada yang kembar. Kita go, kita execute, cekling. Nah, yang satu itu namanya sudah jadi mahar. Awalnya tadi Titung jadi mahar gitu ya. Lalu coba kita jalankan prosedur ulang. Misal saya ganti jadi itu lagi, tapi ini valuesnya kita ganti ID-nya jadi 2 ya, yang sebelum rollback. Kita go, kita execute. Nah, transaksi 3 ini nggak bisa jalan tetap karena ada duplicate entry 2 di key primary. Jadi tetap ya, meskipun dia rollback atau nggak dijalankan, tetap aja kita nggak bisa masukkan data yang sama di primary field-nya. Tuh. Jadi di pasien ini kan masih ada ID pasien 2 nih, jadi nggak bisa dijalankan. Tuh. Oke, itu untuk rollback. Oke, selanjutnya checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Ya, ibaratnya kita kalau main game ya, kalau udah ada checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, kalau kita mati, kita akan kembali ke checkpoint terakhir. Kayak di perintah checkpoint ini ya, kita kan udah tahu kalau rollback itu dia nggak menjalankan progresnya ini, yang di atasnya dia. Tapi kita bisa pakai save point ini, misal kalau ada beberapa transaksi, beberapa proses, misal ada proses 1, 2, 3. Nah, kita mau rollback di sini, tapi kita tetap mau jalanin yang ini, kita bisa pakai save point. Kita coba praktekkan. Kita kembali ke transaksi kita, edit, namanya transaksi 5. Kita ubah namanya aja ya, apa. Nah, ini di sini ini update-nya saya hapus dulu. Di sini misal itu tadi kan kita udah punya data 1 dan sama 2 ya. Nah, ini saya mau ambil data 3. Di sini kita beri dia save point. Poin pertama. Save point 1. Lalu saya mau insertnya itu datanya lebih dari 3 nih, misal ya enak ya. Nah, ini save point 1, lalu ini ID-nya 4. Di sini coba namanya ganti Tristania, jalan belok kiri, perempuan. Lalu 5, ini di sini Putri, jalan belok kanan, jenis kelaminnya perempuan juga, rumah sakit Putri nih kayaknya. Lalu ID 5, Brina, jalan belok tengah, biar ada diferensiasinya, biar nggak bingung. Nah, save point misal ini saya beri poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 ya misal. Nah, saya mau rollback-nya di sini, di poin 3. Maka caranya untuk rollback itu di sini. Rollback itu save point berapa ya? Nah, misal nih, rollback. Nah, saya nggak mau masukin data si Putri ini. Ini gambar. Saya nggak mau data Putri ini masuk. Saya cuma mau data Fiorin sama Tristania. Maka kita balik ke save point 1. Nah, itu rollback to save point 1.
Nah, gini ya. Jadi ada poin 1, poin 2, rollback to source point 1. Kita balik ke sini, ke sini. Tuh. Jadi kita rollback, kita nggak jalanin ini. Setelah ini jalan nih, tet. Nah, ternyata yang ini nggak jalan. Kita kalau nggak back to save point 1, ini hilang. Semua ini nggak jalan. Maka rollback to save point 1. Back ke sini, jalan ke sini, tapi lanjut ke sini. Tuh, ini nggak pakai save point ya. Kita coba jalankan. Ini rollback-nya nggak pakai. Nah, kita coba go. Nggak ada kesalahan sintaks, kita coba execute. Tring. Nah, Mahar, Vio, Fiorin, Octabrina. ID-nya 1236. Kita coba cek. Nah, di sini values-nya cuma 3, 4, 5. Nah, jadi save point, rollback to save point 1. Berarti penjelasan saya tadi salah ya, mohon maaf. Jadi baliknya ke save point, point 1 aja, point 2-nya nggak jalan. Yang di rollback semua. Gitu ya. Jadi rollback to save point 1. Rollback ini cara baca jalannya tuh kayak gini. Rollback semua nggak dijalankan, terus save point 1. Ke save point berapa? Point 1. Lalu kita coba rollback lagi ya. Rollback to save point 2. Kita go, kita save, udah jalan. Jangan lupa untuk data-data tadi yang udah terlanjur di insert, di drop supaya nggak bikin ulang. Oke guys, drop aja. Lalu kita coba all transaksi 5. Nama transaksi kita tadi ya, transaksi 5. Kita go. Oh, ada yang error. Save point 2 doesn't exist. Kita coba cek dulu di transaksi kita. Edit save point 2. Padahal udah ada ya. Jadi rollback save point itu cuman bisa balik ke satu save point. Misal save point 2 gini ya. Kita go, kita execute, string. Nah, Mahar, Vio, Fiorin, Tristania. Yang nggak jalan cuman si ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi save point ini bacanya gimana? Misalnya ada save point 1, 2 dan seterusnya. Kita rollback save point-nya ke point 2. Berarti yang dijalankan itu sampai point 1 sampai point 2. Jadi titik akhir yang mau kita jalankan itu save point berapa? Itu dideklarasikan di sini, rollback to save point 2. Itu ya. Jadi untuk checkpoint saya rasa sudah cukup. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event-event yang digunakan yaitu memasukkan insert, update, dan delete. Jadi trigger itu ibaratnya kayak kalau ada perubahan di suatu row, suatu kolom atau suatu field pada suatu tabel, itu dia akan memicu suatu perintah insert, update, atau mungkin delete terhadap sebuah tabel yang dikenai oleh trigger itu. Jadi kayak saklar ya. Kayak kalau kita nekan saklar, lampu nyala. Logikanya kayak gitu. Jadi untuk praktek yang transaksi ini, pertama kita bikin dulu tabel obat dan transaksi obat dengan spesifikasi seperti ini.
Oke, pertama kita bikin tabelnya dulu. Eh, kita bisa menuju ke SQL aja langsung. Kita kopikan SQL ini. Ini untuk membuat tabel obat dan transaksi obat. Ada error unexpected beginning of the statement near ID transaksi. ID transaksi, ID obat, integer di sini create tabel. Oh, ini enggak ada titik komanya. Terus ini juga titik koma. Nggak bisa. Oh, berarti harus satu-satu ya. Oke. Kita create tabel obatnya dulu. Oke, sudah. Lalu SQL lagi. Kita cek kenapa a comma or a closing bracket was expected near the primary key. Nah, oke. Cool. Nah, kita cek di tugas 2 untuk obat dan transaksi obat sudah ada tabelnya. Selanjutnya bikin relasinya. Kemudian tabel tersebut relasikan dengan tabel lainnya dengan cara klik menu designer, klik show hide table list, checklist seluruh tabel. Sehingga kedua tabel yang telah dibuat siap untuk direlasikan dengan tabel yang lainnya. Kita menuju ke designers. Sini klik ini designers. Lalu coba kecilin. Di bagian ini show hide table list, kita centang dua-duanya, atur sebisa mungkin. Oke. Lalu melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, itu antara tabel pasien dan tabel transaksi dan tabel obat. Oke, berarti ini maksudnya di sini ya, ID-nya ini untuk primary key sama foreign key-nya. Create relationship antara ID pasien yang ini dengan foreign key yang di sini. Oke. Missing index on columns. Oh, ini. ID pasien ke ID pasien ini. Oke. Apa ini? Click to dismiss this notification. Sebentar. ID pasien ini ke ID pasien. Oke. Oh, iya. Ini belum saya set foreign key-nya. Untuk pasien bukan obat, di tabel obat structure, jadi di transaksi obat dulu ya, kita ke ID pasien. Nah, ini ID pasien, ini more, menuju ke index. Oke. Nah, lalu ID obat juga jadi index, sehingga bisa kita relasikan ini jadi foreign key. Lalu kita kembali ke designers, kita relasikan dua tabel tadi. Tabelnya kok hilang? Ini dua tabel tadi untuk obat dan transaksi obat, kita relasikan ID pasien yang ini dengan ID pasien di sini. Oke, ditunggu.
Ini kok mesti nggak ya, nggak menyala. Oke, kita cek transaksi obat, ID obat. Nah, jangan lupa save page biar nggak terjadi kayak tadi hilang-hilang. Oke, selanjutnya kita relasikan primary foreign key-nya tadi. Apalagi ID pasien sudah, ID obat ada di sini, relasi ke sini. Oke, lalu apalagi? ID obat dan ID pasien sudah ya, cuman dua itu relasi yang perlu disetting. Kembali ke structure. Nah, sudah terrelasikan dalam telah relasi, maka saja kita mencoba trigger. Oh, kita bikin triggernya ya sekarang. Di manakah triggernya? Ini misalnya ada contoh kasus seperti ini ya, misalnya seorang pasien membeli amoksisilin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, kita bikin untuk triggernya. Untuk bikin trigger ada di atas ini. Jangan lupa pilih database yang sesuai, triggers. Nah, create new trigger. Trigger name. Bentar. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk datanya trigger name TG jual. TG_jual. Nah, lalu tabelnya yang akan dipengaruhi yaitu transaksi obat. Transaksi obat. Time after. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di tabel ini after itu berjalan setelah perintah dilaksanakan. Misal kalau after update ya, setelah update dilaksanakan triggernya nyala gitu ya. Jadi kalau di sini setelah jumlah obatnya dijalankan, diupdate, maka baru triggernya nyala. Oke, di sini transaksi obat dan operasinya insert, definisinya. Nah, ini definisinya update di bagian apa? Update tabel obat pada field stock obat. Update set apa? Set stock sama dengan stock kurangi new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, jadi koma. Ya, terlalu kelihatan ya. Update set stock sama dengan stock new obat. Oke. Kita save. Sudah, triggernya sudah dibikin, nggak ada error.
Selanjutnya kita mau coba, kemudian Anda coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut. Pada tabel obat pada tabel obat kita coba bikin ini ya, sampling datanya dulu. Kita bisa langsung bikin aja di sini, insert. Nah, ini value-nya 1, lalu pada obat A001, lalu untuk ininya Amikacin, harganya anggap 2000, stoknya anggap 10. Lalu yang kedua A002, amoxicillin, harganya 500-an, stoknya 20. Ya kita samakan aja nggak apa-apa. Oke, kita bikin kita insert 2 ini dulu. Sudah jalan, kita terus berhasil. Nah, ini sudah ada 2 ini. Mau tambah 1 lagi boleh. Ini untuk yang ketiga, kode obat A003, nama obatnya betadine, harganya 7000, stoknya anggap aja ya 5. Kita go, kita cek. Oke, sudah ada data sampelnya sesuai dengan panduan. Lalu kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Misal nih ada ID pasien 1, ID transaksinya dikosongi, ID obatnya 2, jumlahnya 5, total harganya 0. Kita menuju ke tabel transaksi obat. Ya bisa pakai SQL, bisa pakai skill, bisa pakai insert. Kita pakai insert aja. ID transaksinya dikosongi, ID pasiennya 1. Nah, ini enak ya. Jadi bisa drop down gini kalau di GUI-nya. ID obatnya saya minta ID obat 2. Jumlahnya saya kurangi 5, total harganya 0. Kita go. Nah, kita close dulu. Jadi seharusnya untuk ID obat yang nomor 2 itu jumlahnya sudah berkurang 5 ya. Kita cek, ID obat 2 sudah berkurang 5. Awalnya kita isi berapa karena sesuai dengan ini, sesuai dengan referensi. Nah, awalnya itu 20. Karena kita melakukan perubahan insert data pada transaksi obat, jumlahnya 5, maka otomatis pada tabel obat stoknya sudah berkurang 5. Jadi ke-trigger ya untuk update-nya itu, update pada stok obat ini sudah ke-trigger ketika ada transaksi obat itu terinsert data baru. Itu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk nomor 1 sampai 4 itu sudah komplit. Tinggal ini ya, untuk praktikum transaksi kita sudah komplit, tinggal praktikum basis data terdistribusi. Oke.